Klasik pemasaran. Vodafone membangun merek melalui CSR. Perusahaan ini mulai beroperasi pada sekitar tahun 1980-an dengan nama Racal Strategic Radio Limited. Perusahaan ini berdiri karena kesepakatan kerjasama antara Sir Ernest Harrison selaku pimpinan Racal Electronics dan Lord Weinstock selaku pimpinan General Electric Company. Racal Electronics adalah perusahaan yang telah berdiri sejak tahun 1950 dengan produk seperti radar, peralatan radio untuk aktivitas militer, dan beberapa produk elektronik lain. Saat itu, perusahaan berupaya membuat berbagai macam barang elektronik sesuai dengan tren pasar. Arah perusahaan mulai jelas ketika Racal memenangkan tender jaringan untuk telepon seluler di Inggris pada tahun 1982. Saat itu, perusahaan telah mengalami perubahan struktur organisasi. Perusahaan telah mengalami pergantian nama menjadi Racal Vodafone yang merupakan perusahaan gabungan dari Racal, Millicom, dan Hambers Technology Trust. Setelah melakukan beberapa pengembangan, perusahaan berhasil merampungkan jaringan pendukung telepon seluler pada tanggal 1 Januari 1985 di Inggris. Sadar akan pentingnya kinerja operasionalisasi jaringan telepon seluler di Inggris dalam memengaruhi reputasi perusahaan pada masa mendatang, Vodafone berupaya keras menjaga kualitas jaringan sebaik mungkin. Sejumlah keberhasilan dalam tender berbagai proyek dan reputasi operasional Vodafone menjadikan perusahaan ini mudah diterima di negara lain. Secara bertahap, Vodafone melakukan berbagai upaya ekspansi dan akhirnya berhasil menjadi perusahaan yang memiliki jaringan telekomunikasi terbesar di dunia pada tahun 1987. Perusahaan mengalami perkembangan, baik melalui pertumbuhan organik maupun dengan akuisisi beberapa perusahaan potensial. Vodafone menjadi perusahaan terbesar yang terdaftar di Bursa Saham London pada Januari tahun 2000. Pada tahun 2006, Vodafone telah melayani 10 juta pengguna jaringan internet 3G dan beroperasi di puluhan negara di dunia. Saat itu, Vodafone banyak bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan telekomunikasi besar di puluhan negara selain mengembangkan produknya sendiri. Namun, Vodafone tidak ingin hanya dikenal sebagai perusahaan yang mengejar profit, tapi juga hendak dikenal sebagai perusahaan yang peduli dengan masalah lingkungan. Sebagai langkah konkret, dengan penuh komitmen, Vodafone menjalankan sejumlah program terkait dengan Corporate Social Responsibility atau CSR. Setidaknya ada 3 hal yang menjadi perhatian CSR Vodafone. Yang pertama, menjalankan bisnis dengan baik sehingga dapat menghasilkan laba sebelum dapat memberikan kontribusi terhadap lingkungan. Kedua, perusahaan sebaiknya memiliki komitmen untuk berperilaku etis dalam semua kegiatan operasional. Dan yang ketiga, adanya komitmen untuk memperbaiki situasi lingkungan sekitar. Di Inggris, Vodafone menjalin kerjasama dengan The National Autistic Society atau NAS dalam salah satu program CSR-nya. Menjalankan program CSR dengan baik merupakan upaya Vodafone untuk memanusiakan citra perusahaan di mata stakeholder. Vodafone memiliki keyakinan program ini dapat membantu perusahaan mewujudkan visi dan tujuan bisnis perusahaan. Hasilnya dapat terlihat dari riset pasar yang telah dilakukan, yaitu 55% konsumen memiliki persepsi bahwa Vodafone dikenal sebagai perusahaan yang memiliki tanggung jawab sosial cukup tinggi. Pada saat bersamaan, program ini berhasil meningkatkan kesadaran konsumen akan eksistensi NAS. Banyak masyarakat yang kini mengenal organisasi ini, terutama melalui pemberitaan media. Setelah sejumlah waktu berjalan, kerjasama antara Vodafone dan NAS memberikan hasil positif. Setidaknya ada 3 program kerjasama yang dijalankan pada saat itu, yaitu HELP,
Program Panduan Perawatan Penderita Autisme, PARIS atau Public Autism Resources and Information Service, dan program untuk meningkatkan kesadaran publik mengenai penyakit autisme. Tak hanya kepada pihak luar, program ini juga meningkatkan moral karyawan yang semakin memperkuat keyakinan mereka untuk bekerja di perusahaan ini. Namun, perlu diperhatikan bahwa program-program seperti ini harus dibangun dengan konsisten dan berorientasi pada tujuan jangka panjang.